Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutorial Cinta Channel. Untuk kali ini kita membahas tentang dalam beberapa kasus, cinta dapat dirumuskan menggunakan teori. Tapi sebelum kita melanjutkan tutorial ini, jangan lupa like dan subscribe sahabat. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan membahas tentang dalam beberapa kasus, cinta dapat dirumuskan menggunakan teori. Sebenarnya semua orang ingin tahu mengenai kemisteriusan dari perasaan yang hampir semua orang dapat merasakannya, entah dari orang tua, kekasih, teman, atau lainnya. Dan berikut merupakan teori-teori cinta. 1. Teori antara menyukai dan mencintai. Teori cinta pertama yaitu mengenai sekat antara perasaan menyukai dan mencintai. Mengenai menyukai dan mencintai, perasaan cinta yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya terbentuk dari 3 perasaan turunan yaitu perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Perhatian. Ada saatnya seseorang mengalami suatu keadaan di mana orang tersebut memiliki sebuah perasaan mendalam untuk seseorang. Orang tersebut akan merasakan suatu pengalaman perasaan di mana dia sangat menyukai ketika menghabiskan waktu bersama orang yang selalu ada di pikirannya dan selalu ingin berada di dekat orang tersebut. Tetapi dalam tahap ini, perasaan yang dirasakan oleh orang tersebut masuk dalam kategori perasaan menyukai, dan bukan sesuatu yang bisa disebut dengan cinta. Kasih sayang. Perasaan cinta sejatinya adalah suatu perasaan yang jauh lebih dalam dan kuat, termasuk keinginan untuk tetap selalu bersama orang yang kita sukai. Seseorang yang sedang dalam perasaan menyukai akan senang dengan hanya kebersamaan yang mereka miliki. Sedangkan orang yang dalam tahap perasaan mencintai akan memperhatikan orang yang dicintainya seperti memperhatikan dirinya sendiri. Keintiman. Sedangkan yang dimaksud dengan kasih sayang adalah keinginan untuk menerima kontak fisik serta kasih terhadap orang yang dicintainya. Kasih sayang bisa dijelaskan dengan adanya keintiman dan kebersamaan serta sikap saling membagi antara keinginan dan perasaan dua orang tersebut. 2. Teori antara kasih sayang dengan gairah. Cinta dibagi menjadi 2 perasaan, yaitu kasih sayang dan gairah. Pertama, cinta sebagai kasih sayang. Cinta kasih sayang didasari pada perasaan dan tingkah laku saling menghormati, menghargai, keterikatan, serta kepercayaan. Cinta yang berupa kasih sayang biasanya tercipta dari berkembangnya perasaan antara dua orang yang saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain. Sedangkan cinta gairah adalah mengarah pada sesuatu yang didasari pada keadaan emosi yang kuat dan ketertarikan hubungan bercinta. Ketika dasar dari emosi macam itu membara, maka orang yang dalam kategori cinta akan merasa terpuaskan. Walaupun begitu, bahwa cinta yang hanya didasari gairah biasanya akan berakhir pada dendam dan kebencian. Cinta yang didasari oleh gairah semata tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan hanya bertahan pada kisaran waktu 6-30 bulan saja. 3. Teori tentang roda warna cinta. Cinta dalam teori roda warna. Teori roda warna hanya memiliki 3 warna yang mewakili 3 jenis cinta, yang diantaranya adalah berikut. Tipe cinta yang secara ilmiah, seperti perasaan cinta antara anak dan orang tua, kakak beradik, dan sebagainya.
Istilah ini dinamakan storge dan pada masa sekarang ini lebih sering diidentikan dengan istilah friendzone di mana keadaannya cenderung lebih dari persahabatan akan tetapi bukan pasangan. Sama sekali tidak ada perasaan cinta akan tetapi memiliki ikatan kasih sayang yang tulus. Dari 3 kombinasi roda warna yang diperkenalkan kemudian dapat menghasilkan roda warna cinta baru, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah mania, di mana mania ini merupakan penggabungan dari roda eros dan ludos yang kemudian disebut sebagai cinta yang obsesif. Kedua, adalah pragma, yang merupakan penggabungan dari ludos dan storge yang akan menghasilkan cinta yang realistis. Dan yang ketiga, agape, yaitu penggabungan dari roda eros dan storge yang kemudian menghasilkan cinta yang mementingkan diri sendiri. 4. Teori segitiga cinta. Teori cinta segitiga ini bukanlah teori yang melibatkan 3 orang dalam satu hubungan percintaan. Teori segitiga cinta, perasaan yang menghasilkan cinta, yang diantaranya yaitu keintiman, gairah, dan komitmen. Dari 3 kombinasi yaitu keintiman, gairah, dan komitmen tersebut kemudian menghasilkan sebuah cinta. Walaupun dalam prakteknya bisa saja hanya terdiri dari salah satu perasaan saja. Cinta yang dibangun dari 2 perasaan atau lebih akan lebih lama daripada cinta yang hanya dibangun dengan salah satu perasaan saja. Dimensi psikologi yang ada dalam cinta. Dalam dunia psikologi, ilmu pengetahuan mengenai cinta dibagi ke dalam beberapa dimensi. Walaupun dimensi ini tidak mutlak akan tetapi dipercayai bahwa beberapa penggolongan mengenai perbendaharaan ruang-ruang dalam cinta sedikit banyak bisa disimpulkan secara logis, dan berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai cinta dan dimensinya. Dominasi dalam cinta. Mengenai pilihan kata dominasi yang secara langsung merujuk pada sesuatu atau dalam hal ini seseorang yang menonjol dalam sebuah hubungan. Sampai pada masa sekarang dalam kehidupan bermasyarakat selalu diibaratkan bahwa seorang laki-laki selalu menjadi pihak yang mendominasi pasangannya, sebagai kodrat bahwa seorang lelaki merupakan seorang pemimpin dalam sebuah hubungan. Seorang laki-laki secara tidak sadar diserahi sebuah jabatan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan bertanggung jawab untuk mengelola sebuah hubungan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman, dominasi dalam hubungan tidak hanya bisa disandang oleh seorang laki-laki. Pada dasarnya dominasi dalam cinta atau hubungan berasal dari sumber daya pribadi seorang individu dan tingkat ketergantungan dalam hubungan yang sedang terjalin. Ada kalanya seorang perempuan yang sangat disukai oleh seorang laki-laki bisa menjadi pihak yang dominan, begitupun sebaliknya. Seseorang bisa mendominasi dalam cinta tidak hanya berpatok pada seberapa dalam perasaan seseorang akan tetapi bisa juga oleh beberapa faktor, seperti misalnya penghasilan yang lebih besar, tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, daya tarik fisik yang lebih tinggi, atau bisa juga karena adanya faktor kekerasan dan ancaman. Dalam hal dominasi dalam cinta, ketika seseorang semakin dominan dalam sebuah hubungan maka akan berlaku bagi orang tersebut bisa mengatur dan mengelola hubungan tersebut. Penyingkapan diri dalam cinta. Penyingkapan diri sebagai kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab kepada pasangan. Seseorang yang sangat mencintai pasangannya akan cenderung lebih banyak menyingkapkan diri pada pasangannya.
Semakin banyak hal-hal yang disingkapkan oleh pasangan dapat diartikan bahwa hubungan dari kedua pasangan tersebut semakin dalam. Orang-orang yang memiliki jangka waktu hubungan yang lama dan bertahan selama bertahun-tahun dapat dipastikan pasangan tersebut lebih sering terbuka pada pasangannya masing-masing. Biasanya penyingkapan diri dalam menjalani hubungan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat umum seperti kebiasaan buruk, perasaan yang dirasakan, peristiwa yang dialami, kisah masa lalu atau bahkan rahasia pribadi. Jika disingkapkan dengan pasangan akan menjadi sebuah kepercayaan tersendiri sehingga membuat pasangan lebih terikat satu sama lain. Ada satu prinsip dalam proses penyingkapan diri dalam menjalani hubungan, yaitu menyingkapkan diri sesuai dengan apa yang pasangan singkapkan juga. Keseimbangan dalam penyingkapan diri akan membuat hubungan cinta lebih nyaman karena tidak ada yang mendominasi dalam hal mengetahui dan menginformasikan diri dari pasangannya. Komitmen dalam cinta. Ketika dihadapkan dengan sebuah istilah perasaan yang dinamakan cinta, cinta merupakan sebentuk emosi yang dimiliki oleh manusia, dan sebagaimana bentuk emosi pada dasarnya yang sulit bertahan lama, padahal dalam hubungan percintaan semua pasangan berharap bisa bertahan selamanya. Berawal dari hal tersebut, lahirlah sebuah komitmen yang dapat mengikat cinta agar dapat melewati pasang surutnya emosi manusia. Adanya sebuah komitmen bisa jadi dapat menjamin keberlangsungan hubungan cinta. Jika tidak mengenal komitmen, ketika cinta dihadapkan dalam sebuah konflik akan rawan adanya kegagalan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa terikat atau terhubung dengan orang lain, dan secara langsung akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melanjutkan atau mengakhiri sebuah hubungan. Ketika kedua pasangan memiliki komitmen yang tinggi maka pasangan tersebut akan merasa sangat terikat pada satu sama lain dan tidak memiliki keinginan untuk menyerah dan mengakhiri hubungan. Mereka akan berupaya memperbaiki hubungan ketika menghadapi sebuah konflik. Sebaliknya pasangan yang memiliki komitmen yang rendah terhadap satu sama lain akan cenderung sangat menyepelekan keterikatan yang terjalin di antara keduanya. Mereka akan saling tidak menghargai satu sama lain, dan ketika ada sebuah konflik akan dengan sangat tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan. Komitmen yang terjalin dalam sebuah hubungan pada umumnya merupakan sebuah hasil dari suatu proses ketimbang muncul secara spontan dan tiba-tiba. Komitmen akan muncul ketika pasangan merasa saling nyaman dan sama-sama memiliki kepuasan dalam menjalani sebuah hubungan. Komitmen cinta memiliki dua kategori. Yang pertama adalah komitmen mendekat dan komitmen menghindar. Komitmen mendekat, jenis komitmen yang ditandai dengan keinginan melanjutkan hubungan karena bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Misalnya dengan mempercayai bahwa dengan berkomitmen akan menjadikan kehidupannya lebih bahagia. Komitmen menghindar, keinginan melanjutkan hubungan karena khawatir dampak negatif jika saja hubungan yang sedang dibinanya pada akhirnya bubar atau berakhir. Komitmen semacam ini bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pertahanan diri, misalnya was-was atau khawatir jika saja tidak akan mendapatkan pasangan yang sepadan, takut kehilangan sumber finansial, atau ketakutan seperti tidak lagi mendapat perhatian dari keluarga atau orang-orang terdekat. Orang-orang yang memiliki tipe komitmen menghindar akan cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah. Kelekatan dalam cinta. Konsep kelekatan dalam dunia psikologi merupakan sebuah konsep dasar, walaupun di luar dunia psikologi tidak begitu dikenal.
Konsep ini menjelaskan mengenai hal mendasar yang ada dalam diri manusia tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Kelekatan dalam cinta sendiri memiliki 3 model yang umumnya dimiliki oleh seseorang, dan berikut merupakan penjelasannya. Tipe kelekatan aman. Orang yang memiliki tipe kelekatan aman akan cenderung memiliki kepercayaan yang penuh pada pasangan yang dicintainya. Selalu mencoba mendekat dengan pasangan yang dicintainya dengan mempertimbangkan akan tetap menjadi diri sendiri di mata pasangannya. Tipe kelekatan menghindar. Orang yang memiliki tipe kelekatan menghindar pada umumnya akan mengalami suatu perasaan yang tidak nyaman ketika mengalami kedekatan dan keintiman dengan pasangannya. Tipe seperti ini juga akan cenderung enggan dan sulit mempercayai pasangannya dan berusaha menjaga hubungan agar tidak terlalu intim. Tipe kelekatan ambivalen. Tipe kelekatan ini ditandai dengan dorongan untuk meleburkan diri sepenuhnya dengan orang yang dicintai. Tipe ini akan cenderung merasa tidak bisa hidup tanpa adanya seseorang untuk dicintai, dan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi akan ditinggal oleh pasangan, takut diabaikan, dan memiliki kekhawatiran bahwa sebenarnya pasangannya tidak sungguh-sungguh mencintainya. Kepuasan dalam cinta. Sebagai hasil dari menjalani hubungan percintaan dengan orang lain adalah untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa ketidakberhasilan dalam hubungan cinta pada umumnya tidak disebabkan oleh hilangannya cinta, akan tetapi karena ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan yang terbangun selama menjalani hubungan. Hubungan yang memuaskan adalah hubungan cinta yang berjalan seperti yang diinginkan, memiliki kualitas hubungan yang tinggi, dan berlangsung selamanya. Berikut merupakan ciri-ciri umum hubungan yang memuaskan. Adanya rasa cinta yang mendalam kepada masing-masing pasangan. Adanya rasa suka pada pasangan yang di dalamnya adalah menghormati satu sama lain dan memiliki kesamaan dengan pasangan. Mengalami kepuasan pada saat menjalani sebuah hubungan, sepanjang hubungan tersebut berlangsung. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari perasaan aman dan nyaman ketika sedang berasa bersama pasangan. Adanya kestabilan hubungan. Selain ciri-ciri umum hubungan yang memuaskan, ada juga beberapa faktor yang menjadikan sebuah hubungan bisa menimbulkan kepuasan. Adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan. Dalam menjalani sebuah hubungan, kedua pasangan akan merasa dipahami dan dimengerti satu sama lain, kindred spirit. Mendapatkan hubungan cinta yang ideal bersama pasangan. Memiliki strategi memecahkan masalah yang sama dengan pasangan. Konflik dalam cinta. Bukan hanya dalam sebuah hubungan cinta, konflik merupakan sebuah hal yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Konflik dalam sebuah hubungan percintaan adalah hal yang lumrah dan pasti dialami semua pasangan. Akan tetapi konflik yang dihadapi setiap pasangan pada umumnya hanyalah hal-hal kecil belaka, akan tetapi dapat berimbas pada keretakan bahkan kegagalan hubungan. Seiring dengan interaksi yang erat dalam berhubungan, semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan bersama, akan cenderung semakin banyak terjadinya konflik. Pada saat awal menjalin hubungan cinta pada umumnya konflik belum timbul, dan semakin lama perjalanan hubungan dan semakin terjalin kedekatan yang erat, konflik akan sering muncul. Penyebabnya, konflik dapat dibedakan dalam 3 kategori besar, yaitu konflik yang bersumber dari perilaku spesifik pasangan, konflik yang bersumber dari norma peran, dan konflik yang bersumber karena disposisi pribadi.
dan berikut merupakan penjelasan mengenai sumber penyebab konflik. Konflik yang bersumber dari perilaku pasangan, misalnya berperilaku kekanak-kanakan, bertingkah jorok, membuat malu pasangan dan lain-lain. Konflik karena norma peran, misalnya hal-hal yang terkait hak dan kewajiban pasangan yang terlibat. Sumber konflik biasanya berasal dari kurang seimbangnya hubungan timbal balik dan karena sebab ingkar janji. Konflik karena disposisi pribadi, misalnya pada saat seseorang berperilaku khas ketika menanggapi perilaku pasangan. Mereka akan marah akan sesuatu yang sebenarnya sepele, misalnya ketika pasangannya melalaikan tugas mencuci piring. Penjelasan di atas merupakan pembahasan yang sedikit mendalam mengenai psikologi cinta, atau apa yang bisa dijelaskan mengenai perasaan cinta. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menambah pengetahuan mengenai dunia cinta pada umumnya dan psikologi cinta pada khususnya, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat.